Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia Syaputri dari kelas 6 SIA 9. Di sini saya akan mereview tentang sistem pakar diagnosa gangguan depresi somatogenik dengan metode hybrid atau forward chaining dan certainty factor. Abstrak. Sistem pakar secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pada depresi somatogenik, ini dianggap bahwa faktor-faktor jasmania berperan dalam timbulnya depresi, terbagi dalam beberapa tipe depresi organik dan depresi somatik. Sistem pakar menggunakan metode hybrid, forward chaining and certainty factor yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menentukan berapa presentasi gangguan depresi yang diderita oleh pasien. Sistem pakar ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kecerdasan buatan berasal dari kata artificial intelligence yang mengandung arti tiruan atau kecerdasan. Secara harfiah, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, kecerdasan satu bidang dalam ilmu komputer yang membuat komputer agar dapat bertindak dan sebaik seperti manusia atau menirukan kerja otak manusia. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia dan komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalahnya atau sekedar mencari suatu informasi berkualitas. Hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di bidangnya. Sistem pakar atau expert system adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang diperkirakan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Struktur sistem pakar. Di sini ada struktur sistem pakar, user, dan antarmuka, aksi yang direkomendasi. Lalu di sini ada basis pengetahuan dan rekayasa pengetahuan juga bisa dilihat. Ini adalah struktur sistem pakarnya. Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh seorang pakar untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan pengetahuan ke dalam knowledge base, basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna untuk konsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan dan nasihat dari sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar. Selanjutnya, di sini ada rumusnya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya, hasil dan pembahasan. Arsitektur sistem pakar. Desain arsitektur sistem pada program sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk mengetahui gangguan depresi somatogenik berdasarkan beberapa tipe dan certainty factor untuk memberikan ukuran kepastian. Lalu ada knowledge base. Basis pengetahuan adalah pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua elemen, yaitu fakta dan rule.
Ada beberapa cara mempresentasikan data basis pengetahuan, yaitu dalam bentuk atribut, aturan-aturan lain, jaringan semantik, frame, dan logika. Gejala-gejala tersebut memenuhi satu rule, yaitu rule 9. Untuk gangguan depresi somatogenik somatik, maka sistem pakar menyimpulkan bahwa pengguna menderita gangguan depresi somatogenik somatik dengan tingkat kepastian 48%. Implementasi program. Dalam implementasi program pada aplikasi, gangguan depresi somatogenik dapat dilihat pada gambar berikut. Sini ada halaman home. Di gambar tersebut, halaman home merupakan tampilan awal saat user mengakses web gangguan depresi somatogenik. Pada halaman home terdapat beberapa pilihan menu yang ada. 1. Halaman diagnosa atau masukkan data pasien. Halaman ini merupakan tampilan saat akan melakukan diagnosa. Sebelum melakukan diagnosa, user harus memasukkan data pasien terlebih dahulu. Di sini ada gambar mengenai halaman diagnosa atau masukkan data pasien. Halaman ini merupakan tampilan saat melakukan diagnosa. Lalu ada ketiga, halaman riwayat pasien. Halaman ini merupakan tampilan saat telah melakukan diagnosa, yaitu riwayat diagnosa. Pada halaman ini menampilkan diagnosa telah dilakukan oleh user. Maka pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem untuk menentukan gangguan depresi somatogenik menggunakan metode forward, chaining, dan certainty factor dapat digunakan karena metode ini cocok diterapkan untuk mendapatkan hasil konsultasi dari beberapa gejala. Kaidah yang digunakan adalah jika, maka, if, then. 2. Dengan wawancara pakar psikologi klinis dapat menghasilkan gejala-gejala apa saja yang terdapat pada gangguan depresi somatogenik dan dapat diaplikasikan dalam sistem pakar mengetahui gangguan depresi somatogenik. 3. Sistem pakar ini dapat memberikan pencegahan kepada pasien dalam menghadapi depresi somatogenik. Itulah. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.